Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan dosen saya, yaitu pada kuliah penanganan pasca panen. Jadi ini dalam hal ujian akhir semester. Jadi saya diberi satu kelas diberi soal 5 biji, yaitu soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kematangan fisiologis dan kematangan komersial. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Oke. Yang nomor 2, kapan panen produk pertanian dilakukan dan apa alasannya? Jelaskan jawaban Anda dan beri contoh kasus. Jelaskan tujuan dari pengeringan. Itu nomor 3. Yang nomor 4, apa beda sortasi dan grading? Yang nomor 5, jelaskan mekanisme yang terjadi pada penggunaan modified atmosphere packing dan controlled atmosphere storage dan dalam upaya penanganan mutu produk. Oke. Jadi dari 5 tersebut kan masih mencakup pasca panen. Lalu jawabannya yang pertama, yang nomor 1, yaitu pertanyaannya dulu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kematangan fisiologis dan kematangan komersial. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Oke. Kematangan fisiologis adalah kematangan yang sesungguhnya dan terjadi. Maksudnya memang matang, siap makan, sudah tua. Artinya buah sudah benar-benar matang, dan dalam artian kita bisa konsumsi setiap hari, nggak nunggu beberapa hari. Pokoknya matang, kita baru ngetik kita bisa langsung makan, dan tentunya enak dikonsumsi soalnya udah matang, rasanya manis dan seterusnya. Yang buah manis ya manis, buah ada rasa lain. Untuk kematangan komersial, yaitu kematangan yang digunakan dalam istilah bisnis, yaitu kematangan yang hanya, kalau menurut saya sih setengah, tetapi sudah tua, buah sudah tua tapi belum matang sempurna. Jadi dalam keadaan masih, contoh nih mangga kayak gitu, mangga masih sedikit keras, enggak ketika nanti di packing dikirim kemana-mana masih bisa. Yaitu yang disebut kematangan komersial. Yang kematangan fisiologi nggak bisa mau di packing, soalnya dia sudah matang dan siap dimakan. Mau di packing pun dia akan hancur saat di packing. Dan juga nanti saat ekspedisinya juga kan berhari-hari, nggak mungkin bisa bertahan berhari-hari ketika buah itu sudah matang fisiologis. Tapi kalau buah itu matang komersial, mungkin bisa antara 2-3 hari itu bisa. Jadi ini gambar buah matang dan juga buah komersial, kematangan komersial dan kematangan fisiologis. Oke. Yang nomor 2, kapan panen produk pertanian dilakukan dan apa alasannya? Jelaskan jawaban Anda dan beri contoh kasus. Menurut saya, perlakuan panen dilakukan pada saat pagi hari karena ya nggak terlalu terik termasuk sih. Terus mengkomplikasi matahari baru yang baru terbit gitu, jadi cukup terang dan nggak terlalu panas. Tetapi lingkungan di sekitar masih bersuhu rendah, dapat mengurangi akibat kerusakan respirasi juga dan meningkatkan efisiensi panen. Maksudnya ketika efisiensi panen, pagi dipanen sampai siang nanti disortir, di grading, lalu setelah di grading di packing, sore udah bisa ekspedisi. Ini kayak gitu pada saat perlakuan pasca panen di produk pertanian. Lalu yang nomor 3, jelaskan tujuan. Oh iya, tadi yang nomor 2 untuk kasusnya di sampingnya. Oke. Jelaskan tujuan dari pengeringan. Nah, tujuan pengeringan itu ada beberapa, yaitu mengurangi resiko kerusakan karena kegiatan mikroba. Jadi mikroba itu kan makhluk hidup. Ketika makhluk hidup merasakan ada air adalah sumber kehidupan
dari makhluk hidup. Mikroba itu dapat hidup dengan normal ketika dalam sebuah produk pertanian itu memiliki kadar air yang cukup. Ketika kadar airnya masih banyak, itu akan membuat mikroba-mikroba yang ada dalam buah itu berkembang lebih cepat, lebih normal gitu. Dengan mikroba dengan air yang sudah dikeringkan, diharapkan mikroba itu sulit, maksudnya memperlambat perkembangan mikroba itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu menghemat ruang penyimpanan atau pengangkutan, karena bahan mengandung air yang cukup tinggi, jika dikeringkan akan lebih, volume buahnya akan mengecil kayak gitu. Contohnya sih kayak belimbing yang sayur itu yang kecut, yang asam itu kalau dijemur dia akan mengkerut dan mengecil buahnya. Yang nomor 3 yaitu mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunanya. Maksudnya penggunanya ini ya permintaannya, ketika ada permintaan buah atau produk-produk kering maka akan lebih mudah bagi konsumen mendapatkannya. Contoh nih kayak banyak kopi kayak gitu. Kopi kan kebanyakan dikonsumsi kering baru nanti digiling. Untuk yang keempat, untuk mempertahankan nutrisi yang berguna terkandung dalam buah atau produk-produk tadi biar tidak termakan penguapan dan ikut saat penguapan tersebut. Lanjut ke nomor 4, apa beda sortasi dan grading? Nah, kemarin sudah diberi pelajaran pertemuan keberapa ya? Kita belajar tentang grading dan sortasi. Jadi ketika sebelum ikut mata kuliah saya kira sama tetapi berbeda. Untuk sortasi itu membersihkan, lebih kata membersihkan dari yang misalnya dari ladang ada yang padi yang ada padi yang kosong, terus kulit padi itu yang akan disortasi. Tapi sortasi juga punya beberapa jenis, jadi berdasarkan bentuk, size, dari yang kecil besar dipisahkan, terus berat buah dapat ditimbangkan nanti, terus tekstur, terus warna, itu termasuk sortasi. Untuk grading itu lebih ke hal yang lebih standar, maksudnya ada standarnya sendiri, standar A, B, C, standar 1, 2, 3 kayak gitu. Misalnya nih buah yang A, buah naga yang A besar, manis, merah, rata kayak gitu. Terus kelas A itu, terus kelas B setengah warna tetap merah tapi tetap manis. Yang C buah kecil, itu pokoknya termasuk dari grading. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaan, jelaskan mekanisme yang terjadi pada penggunaan modified atmosphere packing dan controlled atmosphere storage dalam upaya mempertahankan mutu produk. Jadi ini inti dari mata kuliah macam-macam. Jadi kita diajari beberapa cara packing, yaitu ada 2 packing, modified atmosphere packing dan controlled atmosphere storage. Yaitu modified storage packing itu seperti mempacking sebuah pisang yang ada di Indomaret. Kan pernah lihat pisang di buah-buah yang ada di Indomaret dan sayur-sayur yang ada di Indomaret, ada styrofoam yang nanti ditutupi oleh plastik yang bertujuan dapat
menghambat lajunya oksidasi dan respirasi suatu buah. Dengan menutup rapat buah, hal itu akan dan biasanya diisi dengan nitrogen kalau nggak salah, biar respirasinya tetap terhambat, biar cukup lama dia bertahan saat di marketplace. Terus untuk yang controlled atmosphere storage, yaitu lebih ke ini kan ada kata controlled, yaitu dapat dikontrol dalam, contohnya sih dalam ruangan, buah yang diletakkan di ruangan dan suhu ruangan itu dikontrol, bisa dibuat panas, bisa dibuat dingin. Ketika keadaan di luar panas, maka kita harus menyesuaikan keadaan buah supaya tetap dalam minim respirasi, kayak gitu. Jadi itu jawaban saya. Mungkin ada pengetahuan dari teman-teman atau anggapan atau argumen dari teman-teman yang berbeda, bisa nanti di komen di bawah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.